Ratusan tahun yang lalu, umat manusia menghabiskan sumber daya alam bumi, menyebabkan masyarakat terjerumus ke dalam kekacauan dan peperangan. Para ilmuwan terbaik di dunia mengambil misi menyelamatkan apa yang tersisa dari peradaban dan menciptakan anggrek hasil rekayasa genetik yang menjadi sumber energi baru. Namun, para manusia masih saja membeda-bedakan status, kelas, bahkan negara hingga para ilmuwan menciptakan sebuah transformasi yang mana ketika mereka berumur 16 tahun, masing-masing dari manusia ini akan menjalani operasi plastik dan membuat mereka menjadi cantik dan tampan. Dengan begitu nih Bat, tidak ada lagi perbedaan dari umat manusia. Mereka semua akan hidup bahagia di sebuah kota dengan penuh kemewahan tanpa adanya konflik seperti sebelumnya. Namun bagi mereka yang belum berusia 16 tahun akan tinggal di asrama yang mana mereka semua ini disebut dengan istilah buruk rupa. Telly merupakan salah seorang gadis yang belum menjalani operasi plastik. Dirinya selalu saja bercermin untuk melihat penampilannya di masa mendatang. Jadi, di cermin di ceritanya di Bat bisa menunjukkan penampilan kamu setelah dioperasi. Ini kacau udah kayak filter ya Bat ya. Tak lama kemudian, si Telly ini mendapatkan pesan dari sahabatnya yang bernama Paris. Mereka punya panggilan akrab dari sejak kecil. Yang satunya dipanggil si Hidung dan yang satunya lagi dipanggil si Juling. Mereka berdua ini hobi menyelinap ke jembatan setiap malam untuk menyaksikan para seniornya berpesta poya di kota. Telly baru akan berusia 16 tahun dalam waktu 3 bulan lagi. Lain halnya dengan si Paris yang usianya telah mencapai 16 tahun pada esok harinya. Saking akrabnya nih Bat, mereka memiliki bekas luka yang sama di tangan mereka. Dan sama-sama berjanji tidak akan membiarkan dokter menghapusnya pada saat proses operasi. Lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba sebuah drone pengawas lewat dan mereka bergegas kembali ke asrama mereka lagi. Keesokan harinya saat sedang berkumpul di aula, Telly mendengar siswa lain sedang membicarakan tentang The Smoke. The Smoke ini merupakan sebuah tempat tersembunyi di luar kota yang dipimpin oleh seseorang bernama David. Katanya di sana banyak orang yang melarikan diri dari kota dan bersembunyi di sana. Namun sebagian dari siswa tak menganggap kota ini ada. Tak lama kemudian muncul hologram gubernur kota yang bernama Cable. Ia pun memberi pidato tentang pentingnya menjadi cantik dan sempurna, hidup di kota dan jauh dari perdebatan dari segi apapun, bahkan jauh dari kata konflik. Ya, karena di sana mereka semua itu sama, Bat. Sama-sama cantik dan tampan. Tidak ada yang buruk rupa. Kemudian mereka yang sudah berumur 16 tahun dipanggil. Telly memberikan pelukan perpisahan dengan sahabatnya ini. Dirinya juga meminta agar Paris bisa menemuinya di jembatan sebulan setelah hari ini. Pada malam hari, Telly menyaksikan kembang api di atas kota. Kemudian ia mengingat hari pertama saat dirinya masuk ke asrama. Ia bertemu dengan Paris yang kala itu berada di belakangnya dalam barisan. Dari situ mereka sudah mulai akrab nih Bat, sampai memiliki nama julukan masing-masing. Mereka banyak melakukan hal secara bersama, bahkan sampai merata sistem jendela menggunakan cincin mereka dan berpergian pada malam hari untuk melihat keseruan yang ada di kota. Saking bestinya nih Bat, Paris yang sempat terluka tangannya saat mengambil tablet dari Telly, membuat Telly juga ikut melukai tangannya dan mereka berjanji untuk tetap berteman selamanya. Hari-hari berlalu, Telly tetap menjalani rutinitas seperti biasanya, menatap wajah masa depannya di cermin, juga memeriksa pesan dari Paris. Namun tidak pernah ada kontak lagi setelah perpisahan itu. Tak terasa sebulan berlalu, mengingat janjinya dengan Paris agar bertemu di jembatan, Telly lalu meretas sistem keamanan jendela menggunakan cincinnya. Lalu ia meninggalkan cincinnya agar tetap berada di kamar karena di cincinnya terdapat pelacak. Ia diam-diam menyelinap dan berhasil sampai ke jembatan. Namun Paris tidak ada di sana. Telly pun nekat pergi ke kota. Saat berada di pinggiran kota, tiba-tiba sebuah topeng terjatuh tepat di dekatnya. Ia lalu menggunakan topeng tersebut. Seketika baju lusuhnya berubah menjadi dress mewah. Kini Telly bisa masuk ke pesta dan berbaur dengan yang lainnya. Dia sangat kagum dengan suasana kota yang indah. Telly akhirnya menemukan Paris. Tentu saja ia sudah berubah. Bahkan Paris tak mengenalinya. Telly semakin sedih ketika melihat bekas luka di tangan Paris sudah tidak ada. Tiba-tiba keberadaan Telly diketahui oleh sistem keamanan sebagai orang asing. Ia bergegas melarikan diri menggunakan jaket yang bisa memantul dan terjun dari atas balkon. Ia pun berhasil kabur dari petugas. Namun Telly yang panik tanpa sengaja menjatuhkan sebuah batu ke dalam air dan membuat drone pengawas menyadari keberadaannya.
Namun tiba-tiba seorang siswa bernama Sei muncul dan menyuruhnya menaiki hoverboard agar mereka bisa terbang untuk melarikan diri. Drone tersebut mencoba mengikuti mereka, namun Sei adalah seorang pengemudi yang handal. Hingga akhirnya mereka berhasil menghilangkan jejak, meskipun melalui banyak tikungan gila di hutan. Sebagai ucapan terima kasih, Telly diam-diam meretas CCTV dapur dan mengambil beberapa makanan ringan untuk mereka nikmati sambil mengobrol. Mereka menceritakan pengalaman mereka bagaimana sulitnya ditinggal teman mereka saat sudah berumur 16 tahun. Hingga keduanya mengetahui bahwa mereka lahir di tanggal yang sama, yang mana artinya mereka akan dioperasi pada hari yang sama. Kini Telly memiliki sahabat baru lagi. Pada keesokan harinya mereka membolos dari kelas hanya untuk mengajari Telly menggunakan hoverboard. Namun itu tidaklah mudah. Pada saat di sekolah, Sei dihampiri beberapa siswa yang memberikannya sebuah buku berjudul The Smoke yang menceritakan tentang bagaimana anggota ini bertahan hidup di alam. Karena penasaran, Telly pun meminjam buku tersebut untuk dibaca. Hari demi hari berlalu, Telly sudah tak sabar untuk menjalani operasi menjadi cantik. Sei terus mengajari Telly menggunakan hoverboard dengan imbalan Telly memberikannya makanan tambahan. Hingga pada akhirnya Telly pun dapat menggunakan hoverboard. Telly mengembalikan buku yang ia pinjam kemarin kepada Sei. Ia berkata, dirinya berharap bisa mengunjungi alam yang indah seperti yang diceritakan buku tersebut. Namun ia sudah tak sabar untuk menjalani operasi plastiknya. Berbeda dengan Sei yang sangat tidak tertarik dengan operasi tersebut. Bahkan dirinya berniat untuk kabur ke Smoke agar bisa menjalani hidup apa adanya. Kemudian Sei mengajak Telly ke suatu tempat, namun sebelumnya mereka menyimpan cincin pelacaknya di sebuah dahan agar keberadaan mereka tak diketahui oleh pengawas. Lalu mereka menyusuri sungai dan tiba di sebuah kota yang sudah tak berpenghuni. Mereka naik ke sebuah gedung kosong dan Sei menyalakan api. Kemudian Sei berkata bahwa anggota The Smoke itu nyata, dan sebentar lagi pria bernama David akan datang menjemput. Dia lalu mengajak Telly untuk ikut bersamanya. Namun Telly yang sudah sangat terobsesi untuk menjadi cantik dan berkeinginan untuk bisa hidup di kota tentu saja menolak ajakan Sei. Ya, mendengar hal itu, Sei sedikit kecewa lalu berpamitan. Ia meminta Telly agar tidak memberitahu ke siapapun tentang kepergiannya. Dan juga memberi Telly petunjuk menuju ke kota Smoke bergabung bersamanya jika suatu hari dia berubah pikiran. Mereka pun berpelukan lalu Sei pun pergi dengan hoverboardnya. Keesokan harinya, mereka yang berumur 16 tahun pada hari itu dikumpulkan di sebuah gedung dan siap untuk menjalani operasi. Tetapi tidak dengan Telly yang tiba-tiba dibawa oleh penjaga menemui gubernur kota Pretty yaitu Cable. Cable meminta maaf karena harus menunda operasinya Telly. Hingga ia bisa menemukan keberadaan Sei yang sudah dicuci otaknya oleh David. Operasi Telly akan dilanjutkan setelah dirinya berhasil membawa Sei kembali. Meskipun Telly terus-terusan berkata tidak tahu menahu mengenai Sei, namun Dr. Cable bisa melihat tanda vitalnya di layar menandakan dirinya sedang berbohong. Cable juga berkata bahwa Sei saat ini dalam keadaan berbahaya karena David adalah orang yang suka menahan orang-orang di luar keinginannya. Telly kemudian dikembalikan ke asrama. Saat sedang bersedih, tiba-tiba dirinya mendapati Paris yang muncul dari jendela. Telly kemudian menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Mendengar cerita Telly, Paris selalu menyuruh Telly untuk memberitahu Cable tentang apa yang ia ketahui agar mereka dapat segera bersama. Keesokan harinya, Telly kembali dibawa menemui Cable. Ia menceritakan apa yang ia tahu kepada Cable. Lalu Cable pun memberitahu bahwa saat ini The Smoke sedang mengembangkan senjata untuk menyerang kota, sehingga dirinya membutuhkan bantuan Telly untuk menemukan keberadaan Smoke dan anggota lainnya. Telly pun setuju untuk membantu Cable. Cable lalu berjanji jika dia berhasil maka Telly akan menjalani operasi untuk menjadi cantik secepatnya. Sebelum pergi, Telly diberi sebuah kalung cantik dengan permata yang bersinar, yang harus dia aktifkan setelah menemukan lokasi senjata milik David. Kemudian, Telly mengikuti instruksi Sei menuju kota Smoke dengan menaiki hoverboard melalui jalur roller coaster tua sejauh beberapa mil hingga dirinya terjatuh tetapi masih terjebak oleh medan gaya. Di sana ia menemukan rel kereta api yang terbengkalai dan harus ia ikuti untuk menemukan markas The Smoke. Selama beberapa hari, Telly bertahan hidup di alam liar seperti yang ia baca di dalam buku. Sungguh dirinya sangat mengagumi alam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lalu Telly mendaki gunung
menemukan rel kereta api dengan celah besar di tengah jurang. Kembali dirinya menaiki hoverboard dan melakukan lompatan, namun tiba-tiba papan hoverboard miliknya mati, membuat dirinya jatuh dengan sangat cepat. Sebelum ia menyentuh ke tanah, papan tersebut tiba-tiba menyala kembali, dan ia mencapai sisi lain jurang. Kini dirinya harus menunggu di ladang bunga seperti yang tertulis di dalam instruksi. Sementara itu, di lain sisi, tampak Paris sedang berada di kantornya Cable. Ternyata Paris menemui Telly itu atas perintah dari Cable, Bat. Paris berkata dia sangat senang sekali bisa bertemu Telly. Dia seakan-akan mengingat kembali masa lalunya. Cable lalu berkata bahwa dirinya sangat berterima kasih atas bantuan Paris. Karena Paris merupakan orang terpilih, maka ia ditawari untuk menjadi manusia spesial. Paris yang setuju-setuju aja ini lalu masuk kembali ke tabung operasi dan mendapatkan peningkatan tubuh. Malam harinya, Telly tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena mencium bau asap. Ternyata ladang bunga itu habis terbakar. Ia panik karena tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tiba-tiba seseorang misterius menjemputnya dan membawanya pergi. Ternyata itu adalah David. David lalu memindai Telly dan barang-barangnya untuk mencari pelacak dan membuangnya. Namun alat tersebut tidak berhasil memindai pelacak yang ada di kalung Telly. Pada saat yang sama pula, anak buah Cable menerima peringatan bahwa pelacak mereka tiba-tiba menghilang. Cable lalu menyuruh anak buahnya segera pergi ke lokasi tersebut. Pada pagi harinya, Telly dan David tiba di pos terdepan The Smoke. Telly kembali bertemu dengan temannya si Say. Mereka sangat amat senang. Namun, salah satu anggota Smoking bernama Croy curiga dengan keberadaan Telly. Kelompok tersebut berkemah untuk bermalam dan Say menanyakan tentang kalung yang digunakan Telly. Telly berkata bahwa itu adalah kalung pemberian dari Paris. Telly terkejut melihat Say sepertinya sangat bahagia, tak seperti yang diucapkan oleh Dr. Cable. Telly mencoba merayu Say agar mau kembali ke asrama bersamanya. Namun Say menolaknya. Say berpikir kedatangan Telly bukan untuk bergabung, melainkan untuk membawanya kembali ke asrama. Perdebatan pun terjadi hingga akhirnya si Telly mengalah untuk memberi kesempatan mengenal The Smoke. Keesokan harinya, Telly baru mengetahui ternyata The Smoke sengaja membakar bunga anggrek karena sebenarnya tanaman ini beracun dan dapat merusak lingkungan sekitar. Namun Telly yang pernah mempelajari tentang anggrek ini sewaktu di asrama tak percaya bahwa tanaman ini dapat merusak. Yang ia tahu tanaman ini merupakan solusi energi yang ramah lingkungan. Namun David menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan sebuah kebohongan yang dibuat pemerintah. Bunga-bunga tersebut dapat merubah planet ini menjadi gurun pasir. David lalu mengajak Telly untuk ikut dalam misi mereka untuk membuktikan perkataannya. Namun Croy masih tidak mempercayai Telly. Say lalu menjamin dirinya agar Croy percaya bahwa Telly bukanlah mata-mata. Padahal memang nih anak mata-mata ya nggak, Bat? Dengan helikopter tua yang mereka perbaiki, Telly dan kawanan lainnya pergi untuk membasmi tanaman anggrek ini. Dan dari atas ini terlihat tempat tumbuhnya anggrek ini merupakan gurun pasir yang tandus. Dengan penyembur api, Say membakar anggrek-anggrek tersebut. Tiba-tiba ponsel Croy mendeteksi adanya seseorang yang datang. David lalu menurunkan helikopternya untuk bersembunyi di balik kabut asap. Tiba-tiba tali yang menahan Say terlepas dan membuat Say pun terjatuh. Dengan sigap Telly lalu mengikat ujung tali menggunakan tas dan melemparkannya keluar. Kemudian dia turun menggunakan tali tersebut. Helikopter mulai kehilangan daya sementara Telly masih mencari keberadaan Say di antara api. Tak lama kemudian ia berhasil menemukan Say. Pada saat orang misterius ini mulai mendekati mereka berdua, Telly lalu bergegas melempar tas ke arah orang tersebut. Lalu mereka berpegangan pada tali itu dan helikopter pun terbang kembali menjauhi si pengintai tadi. Setelah mereka mendarat, Croy semakin yakin bahwa orang tadi merupakan orang suruhan Cable yang berhasil menemukan tempat ini karena bantuan Telly. Lalu David berkata bahwa sesiapapun yang rela mempertaruhkan nyawanya demi Smoke, ia layak mendapatkan kesempatan kedua untuk tetap berada di sini. Masih aman ya, Bat, si Telly. Dan pada malam harinya mereka pun berkemah. Namun malam itu Telly tak dapat tidur karena terus memikirkan perkataan Cable. Ia lalu meninggalkan tenda untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba Telly melihat David sedang mandi di sungai, Bat. Ia lalu bergegas kembali ke tenda karena malu lah. Kok Telly yang malu ya, Bat ya? Kan yang mandi itu si David. Keesokan harinya mata Telly ditutup. Mereka semua tiba di pusat perkumpulan anggota The Smoke. Di sini Telly melihat keadaan yang jauh berbeda dengan yang ada di kota. Ia sangat menikmati makanan yang ada di sana. Makanan diperoleh merupakan hasil dari ladang mereka sendiri. Orang-orang di sini harus bekerja dan tidak memiliki uang. Barang-barang yang mereka miliki terkadang dibagi-bagikan ke sesama. Dan yang terpenting, orang-orang di sini karena pilihan mereka sendiri, bukan paksaan seperti yang diutarakan oleh Cable. Jadi sebenarnya tukang cuci otak ini David apa Cable ya, Bat?
Suatu hari, si Telly ini menemukan sebuah pintu yang membuat dia penasaran. Lalu ia membuka pintu tersebut dan melihat isi di dalamnya. Namun aksinya ini tertangkap basah oleh Croy dan menyuruhnya pergi. Perlahan Telly pun mulai berbaur dengan anggota lainnya. Ia mencicipi masakan pedas untuk pertama kalinya dan ikut menari di sekitaran api unggun. Beberapa waktu kemudian, David mengajari Telly cara menggunakan panah untuk berburu. Dan mereka menikmati waktu bersama. Tapi wiwit, ala-ala, Sinbad udah mulai nyaman kayaknya nih. Dalam perjalanan pulang, David menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melihat yang namanya kota karena dia dilahirkan di alam liar dan tumbuh besar bersama keluarganya. Telly kaget mendengar hal itu karena dia hampir tidak mengenali orang tuanya sendiri. Kemudian, David memberikan sepasang sarung tangan kepada Telly. Tiba-tiba, seorang anggota Smoke kembali dari misi membakar anggrek dengan luka dan mengatakan bahwa pengintai masih ada. Dia juga berkata bahwa pengintai tersebut lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Tay melihat ke arah Telly yang sedang mengenakan sarung tangan pemberian David. Dia berkata bahwa sarung tangan tersebut sangatlah berharga. Bahkan sarung yang dikenakan Telly merupakan hasil buatan dari David sendiri. Apabila dia memberikannya ke Telly, itu artinya si David ini jatuh cinta kepada si Telly, Bat. Lalu Sam meminta Telly untuk segera mengambil keputusan dan berhenti main-main dengan mereka. Di hari berikutnya, kembali Telly berjalan-jalan dengan David. Ia lalu menanyakan tentang desas-desus senjata untuk menghancurkan kota. David lalu membawa Telly ke suatu rumah yang jauh dari perkemahan. Di sana ia bertemu dengan orang tua David, Ash, dan Maddie. Mereka semua dulunya seorang ahli bedah kosmetik untuk pemerintah dan merasa curiga dengan beberapa prosedur di kota. Lalu mereka mulai menyelidikinya. Ternyata perubahan fisik itu hanyalah kedok untuk menyembunyikan fakta bahwa otak manusia sebenarnya mengalami perubahan. Yang mana saat mereka menjadi cantik atau tampan, mereka hanya memikirkan penampilan mereka saja. Otak mereka tidak bisa berpikir, belajar, membaca, bahkan bermimpi. Dengan begitu, para pemerintah ini dengan mudahnya mengendalikan mereka. Selain itu, operasi ini telah banyak menewaskan manusia yang tak bersalah. Dan pemerintah merahasiakan hal tersebut. Saat Cable menyadari Ash dan Maddie mengetahui kebenarannya, Cable lalu mencuri semua penelitian mereka. Orang-orang pintar seperti dokter diberikan kesembuhan agar mereka bisa berpikir jernih saat bekerja. Hingga akhirnya kedua orang tua David memilih untuk meninggalkan kota dan menjadi tua secara alami di hutan. Mereka telah mencari cara untuk menciptakan kembali obatnya. Namun ada beberapa komponen yang tidak mereka miliki sehingga mereka hanya memiliki serum dasarnya saja. Ternyata serum inilah yang dikatakan oleh Dr. Cable sebagai senjata yang dapat menghancurkan kota. Setelah pertemuan selesai, Telly lalu mengerti dan memihak ke Smoke. Ia kemudian melempari kalungnya ke dalam api dan memilih untuk tinggal bersama Smoke. Namun Telly tak mengetahui sebenarnya kerja kalung yang diberikan Cable. Kalung tersebut sensornya akan berfungsi apabila dihancurkan. Cable telah mengantisipasi hal ini karena dia yakin Telly pasti akan berkhianat. Ia juga mencoba memberitahu kebenarannya kepada David. Namun David yang saat ini sedang dimabuk cinta tidak peduli dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Telly. Aduh, David ini nggak tahu kalau Telly ini bisa saja membahayakan nyawa anggotanya. Emang kalau udah bucin, benar aja dah ini pasangan di mata kita. Pada pagi harinya, pesawat dari kota datang di perkemahan The Smoke dan melepaskan tembakan. Semua orang mulai melarikan diri dari para pengintai yang mengejar mereka. Jebakan yang dibuat oleh anggota ini pun tak dapat menahan kuat dan cepatnya para pengintai. Ya iyalah, ini orang udah di-upgrade jadi super hulu bertenaga banteng. Gimana mau ngalahinnya? Telly dan David berhasil menemukan tempat untuk bersembunyi. David yang ingin keluar untuk membantu anggotanya yang tertangkap, namun aksinya ditahan oleh Telly karena David bukan lawan yang tangguh untuk menghentikan mereka semua. Mereka lalu menyelinap ke tempat para pengintai ini mengumpulkan para tawanan. Dan di sana Telly sangat terpukul melihat Paris telah menjadi pengintai juga, Maddie ditangkap dan pada saat itu Cable tiba dan menanyakan keberadaan David. Namun orang tuanya menolak berbicara. Jadi Cable memerintahkan Paris untuk membunuh Ash. David dan Telly pun berlari untuk menghentikannya, namun sudah terlambat. Lalu Cable mengumumkan ke semua orang bahwa Telly selama ini telah bekerja menjadi mata-mata untuknya. Kini seluruh anggota membenci Telly karena telah berkhianat. Saat perhatian semua orang sedang teralihkan, Maddie secara diam-diam menyembunyikan serum tersebut di saku baju David. Cable berkata bahwa mereka semua akan dioperasi. Telly lalu berlari ke gudang pembekalan dan menyalakan api. Dia juga mengambil panah otomatis dan melarikan diri melalui jendela, sementara seorang pengintai mencoba menerobos masuk. Tiba-tiba membuat sebuah ledakan dan para pengintai ini terlempar ke belakang. Hal ini membuat David pun segera melarikan diri.
Seorang pengintai lain mengejarnya, namun Telly menghentikannya dengan panah. Paris ingin ikut mengejar, namun Cable menyuruh mereka untuk berhenti mengejar dan kembali ke kota. Penelitian Medi pun dihancurkan bersama dengan perkemahan The Smoke, dan mereka semua dipaksa masuk pesawat dan ikut ke kota untuk melakukan operasi. David yang sedang mengumpulkan beberapa perbekalan yang bisa dia temukan untuk melakukan misi penyelamatan. Telly perlahan mencoba mendekati David, namun David malah ingin membunuh Telly karena sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Telly. Telly meminta kesempatan terakhir dan ingin membantunya menyelamatkan anggota yang lain. Namun sayangnya David sudah tidak percaya lagi. Telly menjelaskan bahwa David tentu saja membutuhkannya karena ia belum pernah ke kota. Ya, akhirnya Telly diperbolehkan untuk ikut. Sesampainya di kota, Telly mendekati para siswa yang dulu pernah membaca buku mengenai Smoke dan memperkenalkan David bahwa The Smoke itu nyata. Kemudian Telly meminjam cincin mereka dan meminta mereka untuk mengumpulkan banyak anak sebagai pengalihan. Tak lama kemudian, sekelompok remaja menulis, Smoke itu nyata di langit menggunakan papan hoverboard. Sementara David dan Telly menunggu pesawat, meninggalkan klinik, dan masuk ke dalam menggunakan hoverboard juga. Mereka melewati terowongan pesawat dan mendarat dengan selamat berkat rompi mengambang. Dengan hati-hati mereka menyelinap ke sana kemari menggunakan cincin itu untuk meretas kunci pengamanan. Namun tiba-tiba cincin itu tak dapat membuka pintu yang satu ini. Beruntungnya ada seorang prekti yang membukanya dari dalam. Kemudian David dengan sigap melawan dan menahannya ke dinding. Telly segera mengambil cincinnya dan ia pun dilempar keluar. Lalu mereka segera menutup pintu. Tak lama kemudian alarm keamanan pun berbunyi. Mereka dengan segera membebaskan anggota The Smoke. Namun Telly menyadari bahwa keberadaan Say tidak ada. Chloe memberitahunya bahwa Say telah dioperasi. Ia segera mencarinya bersama David dan Maddie. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Say dengan penampilan barunya yang sudah cantik menawan dan tak mengingat apapun. Telly pun menangis dan meminta maaf. Namun Say berkata ia sangat menyukai penampilan barunya. Pada saat itu Cable dan Paris datang memaksa mereka untuk naik ke mesin operasi dan terpaksa. Mau tak mau mereka pun dioperasi. Saat akan memulai operasinya, tiba-tiba helikopter The Smoke muncul dari luar yang ternyata itu adalah Chloe. Ia lalu melepaskan tembakan dan semburan api yang membuat mesin menjadi rusak. Operasi pun gagal, ketiganya pun bergegas keluar. Telly meraih Say sementara Maddie mengambil komponen yang dibutuhkannya dari lemari lab. Mereka kemudian berlari ke atap, namun di sana sudah ada Paris. Telly mencoba melakukan pendekatan dengan Paris dan ingin mengembalikan ingatannya dengan memanggil nama panggilan akrab mereka sembari menunjukkan bekas luka yang ada di lengan mereka. Paris kemudian menyentuh wajah Telly dengan lembut. Namun David mengira Paris mau melukai Telly. Ia lalu memukul Paris dan ingin melawannya. Paris yang terlalu kuat terus saja memukulinya. Melihat David yang tak berdaya dengan segera Telly menghalangi Paris dengan hoverboardnya dan seketika ia terjatuh dari tepian. Paris masih tersangkut di tepian, Telly hendak menolongnya. Namun Paris tiba-tiba mengingat nama panggilannya dan menyebutkan nama tersebut sebelum akhirnya ia terjatuh ke air terjun. Setelah itu mereka melarikan diri dengan hoverboardnya sembari melihat remaja lainnya membuat drone saling bertabrakan di langit. Mereka bersembunyi di kota yang ditinggalkan. Maddie lalu mengambil serum yang disembunyikan di saku David untuk menyelesaikan serum yang telah mereka buat. Namun dirinya tidak yakin apakah obat tersebut benar-benar berhasil atau memiliki efek samping yang buruk untuk otak. Say yang telah dicuci otaknya ini juga tidak mau menjadi kelinci percobaan serum ini. Telly pun mengajukan dirinya untuk menjadi kelinci percobaan serum tersebut. Dia pun berencana untuk menyerahkan dirinya ke Cable dan melakukan operasi agar mereka bisa mencoba serum tersebut apakah berhasil sebelum digunakan untuk menyelamatkan dunia. Terpaksa kali ini David harus kembali berpisah dengan Telly. Tak lama kemudian Dr. Cable pun datang dan Telly pun akhirnya dioperasi, Bat. Waktu berlalu, terlihat Telly sudah menjadi cantik paripurna seperti yang diinginkannya selama ini. Bahkan kini, dirinya tinggal di sebuah apartemen mewah dan tampak luka di tangannya sengaja tak ia hapus saat dioperasi yang menandakan dirinya masih menjadi diri sendiri. Meskipun telah menjalani operasi dan sepertinya ia ingat dengan apa yang akan dilakukannya setelah ini. Film pun selesai. Aduh Bat, kalau dunia seperti ini gimana menurut kalian Bat? Operasi gratis agar menjadi cantik, hidup mewah, berkecukupan, nggak perlu mikir kerja, Bah. Kalau iya ini ada, kelar. Semua orang pasti bakalan mau, nggak ada yang nolak, iya kan? Oke, sekian dulu cerita film kali ini. Sampai jumpa di cerita film lainnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah film seru lainnya. Akhir video saya pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitasnya ya, Bat. Salam!